Selamat pagi anak-anak kami, kelas 5. Hari ini kalian bertemu dengan Bapak Gultom dalam pelajaran IPS. Dan temanya kali ini adalah makanan sehat. Kemudian nanti di sini akan ada 3 subtema yang mau kita pelajari. Ya. Sebelum kita kepada subtema, Bapak ingatkan bahwa hari ini kita akan memasuki tentang interaksi sosial. Nah, apa hubungan makanan sehat tadi dengan interaksi sosial? Bahwa makanan pokok di Indonesia itu adalah nasi. Kemudian proses pengolahan padi hingga siap menjadi nasi melibatkan interaksi sosial antara siapa saja umpamanya, antara petani, sopir truk, pedagang beras, dan pembeli. Selain interaksi sosial, terdapat juga interaksi antara petani dan lingkungan alam dalam pemanfaatan lahan pertanian. Nah, kemudian anak-anak kami, kita masuk kepada subtema 1, tetapi sebelum kita bahas subtema 1 itu, lihatlah dulu gambar ini. Apakah pada gambar ini kalau kau mati, ada interaksi antara mereka bertiga? Adakah interaksi yang kau lihat pada mereka bertiga ini? Kan mereka asik dengan dirinya sendiri, dengan HP-nya, padahal mereka duduk rapat. Tetapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Tidak ada interaksi antara yang pria dengan dua wanita itu. Atau dua wanita itu tidak ada interaksinya dengan pria yang tengah-tengah itu. Padahal mereka duduk bersama. Nah, mungkin ini juga bisa terjadi pada anak-anak kami. Duduk berdekatan dengan temannya, padahal tidak ada interaksi. Nah, zaman sekarang sering terjadi seperti itu anak-anak kami. Itu kurang baik. Nah, maka kita lebih dalam lagi membahas subtema pertama, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak kami, syarat terjadinya interaksi sosial itu yaitu adanya satu, komunikasi dua arah. Nah, yang kedua, hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Nah, lihat gambar itu. Yang ketiga, kebutuhan atau tujuan yang ingin dipenuhi melalui interaksi sosial. Lihatlah gambar, masing-masing ini mempunyai kebutuhan yang akan dipenuhi, maka mereka mengadakan interaksi satu sama lain, yaitu interaksi dengan alam. Nah, lihatlah gambar-gambar ini. Semua itu berinteraksi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan seperti petani itu. Seperti orang yang menggenggam tanaman ini, seperti orang yang di atas dari orang bertani itu, mereka mengadakan kegiatan di alam. Nah, gitu juga anak-anak sekolah itu kerja bakti untuk membersihkan atau untuk menanam pohon, itu kan mereka berinteraksi dengan alam. Ini contohnya. Yang berikutnya kita masuk dengan subtema kedua. Nah, anak-anak kami pada subtema kedua itu
kita dilihat di layar ini aktivitas dalam interaksi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, lihatlah gambar pertama itu. Itu adalah jalan tol. Nah, kalau kendaraan mobil masuk ke jalan tol itu, dia kan harus bayar. Nah, interaksi yang dilakukan di sini itu untuk peningkatan ekonomi. Nah, kalau umpamanya nanti orang mobil itu masuk lewat tol, maka semua membayar, maka ekonomi kita pun semakin meningkat. Bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang. Ya. Nah, kemudian gambar kedua, interaksi sosial. Di sini kita lihat ada pertemuan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, di sini kan dosen itu dibayar, maka dosen itu menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, ini kan terjadi interaksi sosial antara dosen dengan kelompok mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan upah. Nah, itulah. Yang kemudian yang ketiga, lihat orang sedang menari. Nah, tarian akan indah, akan bagus bila memang ada di antara pasangan-pasangan itu terjadi interaksi yang baik. Maka gerakan akan menjadi sama atau tarian itu akan menjadi lebih indah karena ada interaksi satu sama lain. Nah, kemudian kita lanjutkan anak-anak kami. Kita masuk ke sub tema 3. Manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, apa manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia? Nah, manfaatnya adalah satu, menarik wisatawan. Perhatikan gambar itu nak ya, menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu dari sosial budaya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai. Nah, kualitas hidup masyarakat desa apabila dilengkapi dengan sarana kesehatan, sarana pendidikan yang memadai, maka nanti masyarakat desa itu akan mempunyai SDM yang berkualitas, sumber daya manusianya betul-betul unggul. Lalu ini nanti akan meningkatkan pembangunan juga. Kemudian, memajukan pembangunan di desa dengan pengadaan sistem irigasi pertanian yang modern. Nah, kalau selama ini kan kalau kita lihat irigasi itu biasanya dia kan seperti dari atas airnya seperti sifat air selalu dari pegunungan terus, tapi dibuat bukan seperti yang digambar yang di bawah ini. Kalau di gambar di bawah ini kan dia tuh memanfaatkan gravitasi daya tarik bumi. Maka dia nanti akan dibuatlah lubang-lubang di antara pinggiran-pinggiran dinding irigasi ini dan dia akan mengalir dengan sendirinya ke tempat yang lebih rendah tadi itu. Maka semua nanti sawah-sawah akan menjadi terairi dengan bagus. Ada juga sistem pengairan yang berikutnya di samping ini, dia sistem pengairan bertekanan. Nah, sistem pengairan bertekanan ini dia seperti dipompakan air itu. Lalu menyebarlah airnya untuk membasahi sayuran-sayuran yang ada di perladangan. Nah, nanti semua akan mendapat air secara merata. Karena pompa itu bertekanan maka menyebar airnya ke tanaman-tanaman sayur yang kita harapkan. Maka akan tumbuh subur. Itu juga padi itu akan tumbuh subur karena airnya cukup.
Nah, kemudian anak kami ada juga memudahkan aktivitas masyarakat desa dengan pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Nah, bagaimana kalau kita lihat seperti ini? Apakah dengan jembatan yang seperti ini akan memudahkan aktivitas masyarakat dan akan terjadi pembangunan dengan jalan dan jembatan? Kan tidak kan? Makanya supaya terjadi pembangunan masyarakat desa itu, maka jalannya pun diperbaiki. Kalau ada jembatan-jembatan yang rusak seperti ini, harus segera perbaiki. Dengan demikian, maka aktivitas masyarakat itu kan mudah. Nah, ini jadi tidak menjadi penghalang itu. Kemudian, terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pemerataan pendistribusian barang kebutuhan hidup sehari-hari. Sekali lagi ya, terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pemerataan pendistribusian barang kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi anak-anak kami, itulah manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, kemudian anak kami, nanti kamu harus kerjakan tugas. Tugasmu yang pertama adalah hubungan sosial yang terjalin antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok disebut namanya interaksi apa. Ya. Yang kedua, interaksi sosial dalam ronda malam bertujuan untuk apa? 3. Masyarakat di Pulau Kalimantan memanfaatkan arus sungai sebagai sarana untuk apa? Ya, sungai itu digunakan di Kalimantan sebagai untuk apa itu sungai itu mereka gunakan? Nah, apakah hanya untuk mandi saja? Saya kira lebih dari situ. Nah, jadi yang keempat, Pak Budi menyampaikan visi dan misinya sebagai Ketua RT di depan warga. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh interaksi antara individu dan siapa? Nah, jadi ini tulislah dalam buku tugas IPS-mu dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Soalnya dulu tulis lengkap dan tulisan tegak bersambung, gitu juga jawabannya dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Lalu nanti akan ada waktunya pengumpulan diumumkan lewat wali kelas. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih anak-anak kami.